Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Halo, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia bersama saya Deborah Tanya. Kita hari ini akan membahas tema Ciptakan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif. Saudara, tingkat pengangguran di kalangan penyandang disabilitas di Indonesia masih tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik BPS pada Susenas 2020 kemarin menunjukkan jumlah disabilitas di Indonesia terdapat 28 juta atau 10% penduduk Indonesia, dengan mayoritas umur kemungkinan pada usia produktif. Namun, banyak dari mereka belum mendapatkan pekerjaan karena kurangnya kesempatan, akses layanan publik, hingga akomodasi yang layak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bagian keempat pasal 53 telah mengamanatkan kuota 2% pekerja disabilitas di instansi pemerintah dan BUMN serta 1% di perusahaan swasta. Namun, implementasi kebijakan ini belum optimal. Yayasan NLR Indonesia didukung oleh Liliane Foundation menginisiasi proyek pengembangan kelompok usaha dan bisnis inklusif atau KUBIK bersama mitra organisasi pelaksana Ayo Indonesia di Manggarai dan Karya Murni di Medan sejak 2022 yang lalu. Proyek ini bertujuan memberdayakan orang muda dengan disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta agar mereka mandiri secara ekonomi melalui wirausaha. Lalu, seperti apa perjuangan mereka dalam memperjuangkan pemenuhan hak disabilitas? Kita akan berbincang lebih jauh soal ini, dan Anda bisa mendengarkan perbincangan kami di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang di Jakarta, dengarkan kami di 94,3 FM Good Radio Jakarta. Anda juga dapat mendengarkan melalui YouTube Berita KBR. Hari ini bersama saya sudah bergabung di studio KBR Jakarta, ketiga narasumber kita yang luar biasa. Saya akan menyapa satu persatu nih ya. Yang pertama ada Bang Agustinus Tamsar atau Bang Agus sebagai champion kelompok usaha dan bisnis inklusif KUBIK. Halo Bang Agus, ini apa kabar? Selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Deborah, kabar baik. Oke, Bang Agus ini dari Medan ya? Iya. Oke, selanjutnya saya mau menyapa ada dua narasumber ini dari Manggarai dua-duanya. Ada Bang Eduardus Andur dan juga Bang Christoforus Chandra Segal sebagai champion kelompok usaha dan bisnis inklusif KUBIK. Dan saya mau menyapa halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Bang Edu dan juga Bang Chandra. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Ya, baik. Baik ya, jauh-jauh datang dari Medan dan Manggarai. Iya. Ya, terima kasih sekali loh sudah mampir ke Ruang Publik KBR. Oke, sama-sama. Baik. Nah, kita kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Mungkin pertama-tama kita mau kenalan dulu nih sama ketiga narasumber kita, sama teman-teman champion KUBIK ini dari NLR Indonesia juga tentunya ya. Seperti apa sih bisnis yang sedang dijalankan oleh abang-abang ini? Mungkin mulai dari Bang Agus dulu, nanti disambung oleh Bang Chandra dan juga Bang Edu ya. Silakan. Oke, siap. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Agustinus Tamsar, akrabnya dipanggil Agus. Saya berasal dari Medan dan saya adalah penyandang disabilitas tunanetra total atau sering disebut totally blind. Kemudian saya adalah pengusaha ternak lele. Oke, di daerah Johor ya, Ya, Medan. di daerah tepatnya Medan Johor. Medan Johor. Oke. Selanjutnya kita ke Bang Chandra. Oke. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Christoforus Chandra Segal, biasa panggil Chandra. Saya dari Manggarai, NTT Flores. Saya di Ruteng, usaha saya kios sembako. Kios sembako. Mungkin juga bisa diperkenalkan ke pendengar kita disabilitas apa? Oke, saya disabilitas fisik. Fisik. Ya. Baik. Fisik daksa itu. Fisik daksa. Baik, selanjutnya ada Bang Edu juga nih yang mau memperkenalkan diri, silakan. Ya, oke. Halo, selamat pagi kita semua. Perkenalan, nama saya Eduardus Andur, biasa dipanggil Edu.
Saya dari Manggarai NTT. Saya pengusaha kios sembako. Saya disabilitas daksa. Oke, baik. Teman-teman ini luar biasa. Mereka adalah champion ya kelompok usaha dan bisnis inklusif atau Kubik dari NLR Indonesia. Nah, mungkin saya juga pengen tahu nih, dengar pendapat dari teman-teman ini, apa yang menurut Anda jadi kunci keberhasilan dalam menjalankan bisnis yang sedang dilakukan saat ini? Mungkin dari Bang Edu lagi? Oh siap. Kalau menurut saya untuk menguncikan kesuksesan itu, yang pertama kita manfaatkan tentang usaha. Kalau usaha kecil-kecilan kita harus bermanfaat, bermartabat, agar kita bisa mendorongkan dan menjadikan kesuksesan itu adalah diri sendiri. Kalau dari saya kunci untuk menjalani sebuah kesuksesan, mendapatkan sebuah kesuksesan gitu ya. Pertama kita harus berani untuk memulai, sehingga dengan keberanian kita untuk memulai itu akan menjadi modal kita untuk menjalankan sebuah usaha. Kemudian ketika usahanya sudah katakanlah mendapatkan titik terang atau kesuksesan, jangan pernah puas dengan hasil yang kita dapat. Dalam artian kita selalu mempunyai keinginan untuk mendapatkan lebih, karena tentu kita pengen sukses gitu ya, pengen sukses. Jadi jangan pernah puas dengan hasil yang didapatkan, dan selalu mempunyai prinsip untuk lebih maju dan lebih maju. Begitu sih menurut saya, Kak. Mantap, jangan cepat puas ya. Kalau ada kesempatan, raih kesempatan itu ya Gus ya. Kemudian kalau dari Bang Chan? Oke, kuncinya Bang, kita harus bisa mandiri. Karena ketika kita mandiri, kita akan mendapat kunci kesuksesan. Dan yang satu lagi bahwa ketika kita jatuh harus bangkit lagi, agar kita jangan pernah merasa kalau kita jatuh tidak ada harapan, tapi kita harus berjuang supaya kita makin semangat untuk meraih kesuksesan. Oke. Wah, ini nilai-nilai dari teman-teman kita narasumber ini luar biasa ya. Usaha itu harus dengan kerja keras juga, didampingi juga dengan kemandirian. Jangan cepat menyerah, begitu ya teman-teman. Oke, kita ke Bang Edu nih. Bang, kalau ngomongin soal kerjaan, seperti apa nih pengalamannya Bang Edu sebagai disabilitas dalam mencari pekerjaan di wilayah Manggarai ya? Oke. Kalau menurut saya itu untuk mencari pekerjaan itu tidak gampang. Mengapa saya katakan tidak gampang? Karena lihat fisiknya disabilitas tidak mungkin untuk membisarkan pekerjaan. Saya pernah mengelamar kerja, niat saya untuk baik, tetapi saya membawakan sebuah lamaran, sampai saat ini belum ada dipanggil. Mungkin mereka merasakan bahwa disabilitas tidak bisa mampu untuk bekerja. Tetapi di dalam diri saya harus bisa untuk merubah diri sendiri dan meraihkan mimpiku. Udah berapa banyak tuh Bang? Udah 2. Udah 2 lamaran ya. Ditaruh ya? Oke. Nah, apa sih kalau dari Bang Edu sendiri, apa sih yang bikin orang-orang tuh belum mau menerima teman-teman disabilitas dalam dunia kerja? Baik. Mungkin dilihat dari fisik kami tidak bisa susah untuk meraihkan pekerjaan, mungkin diremehkan bahwa orang yang disabilitas ini tidak bisa mampu untuk bekerja. Tapi kami diri sendiri, kami harus bisa untuk bekerja, untuk membuka usaha dan merubahkan hidup kami sendiri. Jadi lebih baik ya, bahwa disabilitas tuh bukan akhir dari segalanya, tapi kita juga bisa berjuang. Bisa sukses juga seperti teman-teman pengusaha nih yang jadi narasumber kita. Kalau dari Bang Chandra pernah nggak mengalami karena disabilitas jadi sulit mendapatkan pekerjaan di Manggarai? Oke, pernah. Bahwa saya sudah beberapa kali mengantar lamaran ke dinas atau ke tempat-tempat lain untuk pekerjaan, tetapi sampai ini nggak ada jawaban. Gitu. Oke, selain ke mencoba masukin lamaran ke dinas, kemana lagi? Ke perusahaan swasta gitu pernah nggak Bang? Pernah. Pernah juga ya. Tapi mereka menolak.
karena mereka hanya melihat dari penampilan fisik, tapi dia melihat dari bakat yang kami miliki sebagai penyandang disabilitas. Oke, padahal menurut peraturan pemerintah tadi di awal kita tahu harus diserap pekerja disabilitas tuh kalau di BUMN atau lembaga pemerintahan itu 2%, kalau di perusahaan swasta itu 1% ya. Iya. Oke. Nah, kalau Agus sendiri, ini Agus dengar-dengar masih kuliah harusnya ya. Masih kuliah. Jadi, tapi pernah nggak mencoba melamar pekerjaan nih, Gus? Kalau aku kebetulan masih belum pernah memiliki pengalaman untuk melamar kerja. Tapi aku punya beberapa teman, kenalan dan kerabat yang beberapa kali mengalami penolakan saat melamar pekerjaan, baik itu di lembaga instansi pemerintahan, BUMN ataupun di swasta. Padahal mereka punya gelar loh. Teman-temanku itu punya gelar, ada yang gelar hukum, ada yang sarjana bahasa Inggris, sarjana bahasa Indonesia, dan masih banyak musik gitu ya. Tapi mereka nggak diterima. Itu mungkin sama seperti pengalaman dari teman-teman, dari Bang Edu, Bang Chandra. Mereka masih hanya sekilas melihat tampilan fisik kami tanpa mengetahui bahwasanya penyandang disabilitas itu punya potensi gitu. Betul. Ada loh yang mau kami tunjukkan untuk kalian, kemampuan kami ada gitu. Jangan karena fisik kami begini tapi kalian nggak melihat apa yang ada di dalam diri kami. Sebagai contoh gini, kita tentu tahu Putri Aryani ya. Putri Aryani ya. Setelah Putri Aryani booming, dia Waktu itu ikut ajang ya. Ajang apa tuh? Ajang, yang Amerika, yang di American Got Talent. Yang American Got Talent ya. Jadi setelah Putri Aryani memenangkan itu, banyak yang rekrut Putri Aryani sebagai sponsor, endorse, dan banyak lagi. Banyak mengundang podcast, banyak pengusaha juga yang mengundang dia untuk mengendorsekan produk mereka gitu. Jadi aku mau menekankan gini, bahwasanya masih banyak loh seperti Putri Aryani di luar sana gitu. Masih banyak kami yang mempunyai gelar, yang punya kemampuan. Jangan ketika satu orang sukses ya baru dilihat gitu. Viral dulu, viral dulu baru dilihat gitu ya. Coba kita explore gitu ya. Kita coba explore karena memang kita juga sudah ini apa namanya, di undang-undang juga udah ada itu 2% dari untuk instansi pemerintah BUMN 2% untuk disabilitas. Nah kemudian swasta 1% gitu. Itu aja sudah harusnya dipenuhi gitu. Tapi nyatanya nggak ada, tunggu viral dulu baru dicari gitu kan. Tunggu viral dulu. Tunggu viral Tapi dulu. bersyukurnya NLR Indonesia mengupayakan ya supaya teman-teman disabilitas ini juga punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Mereka punya potensi loh, banyak yang punya potensi. Sebenarnya pendengar selain ketiga narasumber ini ada juga beberapa teman-teman ya yang ikutan Kubik kemarin ya. Dari beberapa daerah, dari Medan dan Manggarai ya. Dari Medan dan Manggarai. Oke. Baik, Bang Agus, Bang Edu dan juga Bang Chandra, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Dan untuk pendengar KBR, Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah ini. Tetaplah bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Kembali lagi bersama saya Deborah Tanya dalam Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Dan tema kita hari ini ciptakan lapangan pekerjaan yang inklusif. Tentunya masih bersama saya, ketiga narasumber kita ada Bang Agus, Bang Edu, dan juga Bang Chandra yang merupakan champion kelompok usaha dan bisnis inklusif Kubik dari Medan dan juga dari Manggarai. Nah, tadi sebelum jeda kita ngobrolin tentang sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan bagi teman-teman disabilitas di daerahnya masing-masing ya. Nah, mungkin kalau ke Bang Edu dulu nih, kira-kira apa saja sih hal yang tidak mengenakan yang pernah dialami oleh Bang Edu ataupun teman-teman disabilitas lainnya di daerah Manggarai ketika melamar pekerjaan? Oke, siap. Kalau menurut saya penyandang disabilitas itu sebenarnya tidak lihat dari fisik sebenarnya. Lihat dari kemampuannya.
Karena keberanian itu harus ada. Berarti kita melamar kerja itu berarti niatnya untuk bisa mampu untuk bekerja. Tetapi dilihatkan dari seseorang bahwa penyandang disabilitas ini tidak bisa dikerjakan karena diremehkan, kelihatan fisik. Oke. Karena merasa mereka tidak mampu, padahal mah banyak banget bisanya ya. That's why mereka melamar pekerjaan ya, karena mereka yakin akan kemampuannya. Apakah pernah mendapatkan diskriminasi juga nih, Bang Edu? Pernah mengalami nggak? Pernah juga mengalami. Seperti apa nih, Bang Edu, bisa diceritakan? Ya di situlah saya mengalami di melamar kerja itu ditolak. Tapi setelah itu saya tidak pernah berputus asa. Tetap saya semangat dan saya pertama minta berdoa, Tuhan berikanlah saya jalan yang terbaik supaya ada tempat pekerjaan yang lebih nyaman untuk saya dan teman-teman sebagai disabilitas. Baik. Nah, kalau ke Bang Agus nih, teman-teman yang lain yang disabilitas di wilayah Medan itu pernah nggak mengalami diskriminasi? Oh, pernah, sering malahan. Bisa diceritakan juga. Misalnya gini nih, kita mau minjam modal usaha ke bank, gitu ya. Nah, karena ini lebih cenderung ke netra ya, ke kami yang tunanetra. Yeah. Jadi ketika kami meminjam modal usaha ke bank, seringkali kami dipersulit dengan masalah tanda tangan gitu ya. Tunanetra nggak bisa tanda tangan gitu. Kemudian pihak bank seperti kurang mempercayai atau lebih takut atau gimana nggak tahu. Mungkin kalau misalnya saya meminjam modal ke bank, tentu saya orang yang melihat dong gitu ya. Nah mungkin mereka takut bahwasanya nanti kalau misalnya proses penarikan uang kami kena tipu gitu. Ada ketakutan-ketakutan yang seperti itu. Padahal sebenarnya enggak loh. Padahal sekarang enggak. Karena sekarang kan teknologi udah enggak zaman Siti Nurbaya lagi kan gitu. udah enggak zamannya lagi yang seperti itu. Kita sekarang sudah bisa melalui jalur online gitu ya. Lewat internet banking, itu kan ATM, itu kan udah ada. Itu sangat membantu loh bagi kami gitu. Jadi tanpa orang yang bisa melihat pun kami bisa mengakses duit sendiri gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin ini pengalaman teman saya. Dia mencoba CPNS tahun 2022. Nah, jadi pada saat itu memang soal untuk disabilitas dan non disabilitas itu dipisah. Akan tetapi mungkin perlu juga diperhatikan bahwasanya disabilitas itu berbeda-beda kebutuhannya kan gitu. Misalnya yang tunanetra untuk menghitung sulit nih. Gimana seorang tunanetra menghitung gitu ya. Sedangkan yang non disabilitas saja yang bisa melihat kalau misalnya hitungan matematik masih sering menggunakan kertas oret-oret. Nah, ya kan? Nah, terus kemudian soal gambar nih. Nah, sementara disabilitas itu tadi berapa jenis nih? Ada daksa, ada disabilitas rungu. Nah, mereka kan bisa itu untuk menghitung oret-oret, menggambar gitu ya. Kami kan nggak bisa. Nah, misalnya tadi soalnya ada 100. Kemudian soal hitungan dan gambarnya ada 30. Otomatis kami kalah dong dari mereka. Gitu ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga soal dipersulit lagi yang ada juga layanan yang tidak aksesibel ketika kami mengurus sarana untuk berusaha. Misalnya yang daksa nih. Yang daksa ada teman kami yang mengurus izin kalau nggak salah ya, izin usaha. Jadi dia ke kantor camat atau apa ya, lurah. Tapi pokoknya dia mengurus perizinan. Karena layanannya tidak aksesibel dengan dia nih jalan pakai tongkat, kakinya hanya satu. Selalu disuruh tunggu ya, apanya masih belum datang gitu. Yang bersangkutan masih belum datang gitu ya. Jadi dia berulang kali naik turun dengan menggunakan tongkat begitu ya. Tentu kita bisa bayangkan sulitnya dan betapa diskriminasinya begitu ya. Kemudian mungkin ya sambung ke Bang Chandra aja dulu. Iya, Bang Chandra juga nih kan. Tentu
teman-teman disabilitas yang di Manggarai juga mungkin pernah mendapatkan diskriminasi seperti apa nih Bang? Oh, kalau Bang alami. diskriminasi di negara ini sangat banyak. Karena contoh aja bahwa sahabat teman di Manggarai mau pinjam modal di bank, mereka nggak kasih. Nggak dikasih karena mereka takut apakah dia bisa kembalikan itu modal tidak. Karena mereka hanya melihat dari penampilan saya, bukan dari kemampuan usaha yang mereka mau jalani. Hanya mereka cap dulu dari luar, tapi mereka nggak lihat dari dalamnya. Iya. Yang kedua, kita usaha dan sebenarnya teman-teman disabilitas banyak usahanya, tetapi mau mereka kembangkan, tapi nggak ada dukungan dananya nggak ada ya. Supportnya. Kan kalau mau usaha butuh modal ya. Butuh modal. Butuh modal. Jadi teman-teman disabilitas di Manggarai hanya terpenang saja mengambil keterampilan. Bagaimana kami keterampilan ini mau bawa kemana? Karena pihak-pihak yang tinggi nggak support. Dukung, support deh. Jadi kami disabilitas diskriminasi ada. Terima kasih. Iya. Nah, kan kalau misalnya usaha Bang Edu dan juga Bang Chan ini sebagai pengusaha sembako ya. Nah, itu mungkin bisa diceritakan kok bisa buka usaha sembako akhirnya gitu. Bang Edu dulu. Oke, siap. Saya bisa dibukakan usaha kios sembako ini disupport oleh modal dari Ayo Indonesia. Di situ mereka kasih modal untuk membuka usaha, untuk mendapatkan pelapangan kerja setiap hari. Setelah itu saya menjalankan usaha kios sembako sampai saat ini sudah menjalankan 2 tahun, berjalan dengan lancar dan aman. Udah 2 tahun udah ya? 2 tahun ya. Oke. Kalau dari Bang Chan udah berapa tahun? Udah 2 tahun buka kios sembakonya sendiri. Tetapi sebelum itu saya berjalan keliling. Keliling gimana tuh? Ceritakan dong. Itu saya mengambil barang dari orang lain, sudah dipercayakan, tapi saya menjualnya keliling. Naik apa? Motor kah atau jalan kaki? Jalan kaki. Apa yang dijual waktu itu? Itu banyak, ada tas, masker waktu COVID. Oh, waktu zaman COVID ya. Masker, habis itu peralatan rohani. Saya menjual keliling. Setelah itu, setelah dapat dukungan dari NLR Indonesia dan Ayo Indonesia, saya bisa berjalan di tempat. Berjalan di tempat dengan membuka kios sembako. Iya. Nah, kalau Bang Agus juga ini kan pengusaha apa tadi lele ya? Iya, ternak lele. Padahal masih muda, udah jago banget nih punya usaha ternak lele. Bisa diceritain? Wih, iya tentunya. Silakan diceritakan dulu nih kenapa bisa jadi pengusaha ternak lele. Ya kembali lagi mungkin Yayasan Indonesia, Yayasan NLR dan Yayasan Karya Murni mungkin mau mencoba terobosan yang baru gitu ya. Mereka mencoba melihat karena saya memang tinggal di Yayasan Karya Murni, di sana ada pelayanan panti asuhan. Jadi saya tinggal di sana bersama dengan teman-teman tunanetra yang lain. Nah, Karya Murni mungkin melihat potensi saya gitu ya. Potensi saya, oh ini cocok nih dibuatkan jadi seorang pengusaha. Terus ditanyalah kepada saya, kamu mau nggak jadi pengusaha muda gitu? Mau ya mau gitu ya kan. Tapi modalnya dari mana? Nah, panjang ceritanya. Kemudian kamu nanti akan dimodali oleh
Karya Murni yang bekerja sama dengan Yayasan NLR. Nah, berangkat dari situ saya pun mencoba, itu tadi saya bilang di awal bahwasanya kita harus berani gitu ya. Saya nggak punya pengalaman loh, nggak punya pengalaman untuk ternak ikan, tapi berani mencoba karena begini ya. Saya kan sekarang mahasiswa nih. Sementara pengalaman teman-teman saya di luar sana banyak mengalami penolakan gitu ya. Otomatis saya warning dong gitu. Wah, kalau saya nanti udah selesai 1 tahun lagi nih saya selesai, saya melamar kerja. Terus teman-teman saya sekarang sudah banyak ditolak, apalagi nanti saya begitu ya. Nah, terus saya bulatkan tekad, berani. Kemudian saya terima modal dan membuat sebuah usaha yakni ternak ikan lele gitu ya. Iya, Oke. Udah berapa banyak nih ikannya? Kehitung nggak atau tidak terhitung nih? Kemarin saya mulai itu menanam bibit 4.600 ekor. Nah, itu dia. Wah. Boleh nggak aku pesan nih? Boleh Bang Chandra. Nanti saya Kirim ke kirim Manggarai ya? Manggarai. Udara aja. Via laut ya? Atau via pesawat? Biar pesawat aja. Nanti kalau laut lelenya nyemplung ke laut. Dimakan paus nanti nggak nyampe. Bercanda ya. Ya ampun, seru banget. Jadi dari 4.600 itu lahannya kamu sewa atau gimana? Iya, lahannya saya sewa. Lahan saya sewa, air. Kemudian kalau misalnya dari segi penanganan saya dibantu oleh pihak Karya Murni sendiri gitu. Atau keluarga gitu. Ada bantuan sih dari eksternal. Nah, tadi belum sempat nanya nih ke Bang Edu dan juga Bang Chan. Untuk lokasinya sendiri ini di mana sih lokasi kiosnya? Apakah sewa atau di rumah sendiri? Oke, terima kasih Kak. Kalau untuk lokasi pengusaha kios saya itu di depan rumah saya sendiri. Oke. Kalau Bang Chan? Di depan rumah sendiri. Di depan rumah sendiri juga. Namanya apa sih nama kiosnya? Kalau saya punya nama kiosnya kios Sembako Edu. Kios Sembako Edu. Ya. Kalau kamu, Bang Agus, nama usahanya apa? Kalau nama ternak ikan saya itu ternak gugus lele. Wow. Gugus itu dari nama lele. sendiri ya? Iya, gugus lele. Gusle. Oke, kalau dari kamu, Bang Chan? Kios Sembako Sederhana. Wih, sederhana tapi manis. Itu lagu ya. Sederhana isinya membahana. Wih, mantap. Mengambil dari kehidupan. Itu tadi ya pendengar kisah-kisah luar biasa. Tapi kita akan kembali setelah jeda. Tentunya kita akan mendengar lebih banyak lagi ya tentang kisah-kisah inspirasi dari teman-teman kita yang menjadi narasumber pada hari ini. Kita akan kembali setelah jeda, tetap di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia bersama saya Deborah Tanya. Kita masih membahas tema ciptakan lapangan pekerjaan yang inklusif. Tentunya bersama ketiga narasumber kita ada Bang Agus, Bang Edu, dan juga Bang Chandra. Mereka adalah champion kelompok usaha dan bisnis inklusif Kubik. Nah, Bang Edu, Bang Agus, dan juga Bang Chandra mungkin bisa diceritakan ke kita semua data dari teman-teman disabilitas yang ada di daerah masing-masing nih seperti apa sih yang belum bekerja ya khususnya. Mungkin dari Bang Edu dulu, nanti disambung Bang Agus sama Bang Chandra. Baik, kalau di Manggarai, khususnya di desa saya, banyak yang penyandang disabilitas belum didatangkan oleh pemerintah desa. Sebenarnya kalau pemerintah desa melaksanakan data yang di penyandang disabilitas supaya bahwa mereka di desa kita ini ada penyandang disabilitas. Setelah itu sudah data kita harus muatkan ke dinas. Supaya dari dinas itu bahwa tahu di desa ini banyak yang penyandang disabilitas. Kalau mereka ada kasihan dari kantor, dari dinas, turun bantuanlah ke pemerintah desa. Terus dari pemerintah lah bisa dikasihkan ke penyandang disabilitas. Kan tahu semuanya sasaran penyandang disabilitas itu. Punya nekat membuka usaha tapi support modalnya tidak ada. Terpaksa ya tinggal diam saja. Kalau di desanya Bang Edu sendiri, Bang Edu tahu nggak? Bang Edu tahu nggak ada berapa banyak gitu teman-teman disabilitas? Yang saya tahu di desa saya itu hanya 14 saja. 14 saja. Termasuk sama Bang Edu? Iya, termasuk dengan saya. Oke. Kalau dari kamu gimana Bang Agus?
datanya? Kalau di Medan, Medan kan luas nih. Jadi luas Medan itu pun kota yang nomor 3 paling luas di Indonesia gitu ya. Otomatis penyandang disabilitasnya juga banyak di sana. Yang saya tahu kurang lebih dari 250.000 penyandang disabilitas yang ada di Medan dan Sumatera Utara. Nah jadi itu masih perkiraan yang terdata, yang belum terdata masih banyak gitu ya. Nah ini semua masih banyak yang bekerja di sektor non formal. Karena kenapa? Karena stigma masyarakat itu masih sangat melekat untuk kami. Bahwasanya penyandang disabilitas itu tidak bisa apa-apa gitu. Itu bisa saja faktornya karena perundang-undangan tadi, perundang-undangan yang menyatakan bahwasanya 1% dari lembaga pemerintahan dan 2% ya. dari lembaga pemerintahan dan BUMN dan 1% sektor swasta ya. Jadi itu masih belum terrealisasi. Nah, tentu kami pun penyandang disabilitas mempunyai harapan untuk hidup mandiri dan tidak bergantung bersama dengan orang lain. Otomatis kami bekerja dong di sektor non formal. Nah, jadi banyak yang menjadi tukang pijat, jual kerupuk, mengamen, bahkan mirisnya lagi ada yang mengemis pinggiran jalan. Banyak itu. Saya berangkat ke kampus, kalau misalnya ada macet di lampu merah, banyak yang sesama kami tunanetra. Aku tunanetra nih. Dia minta sama aku. Ya. Sama ya. Iya sama. Jadi miris, rasanya tersayat hati begitu ya. Nah, itu kenapa gitu? Karena tadi ketika kami ingin melamar pekerjaan ke lembaga pemerintahan ataupun swasta, kami masih diragukan. Mereka hanya sebatas memandang fisik, tidak mau mencoba kemampuan apa, melihat kemampuan apa yang kami miliki. Otomatis ya, pandangan masyarakat mentok di situ-situ aja gitu kan. Kami bisanya hanya terapis, kemudian jual kerupuk, ngamen, ngemis, ya hanya di situ-situ aja. Udah jadi stigma ya. Udah jadi stigma yang sangat melekat gitu. Iya. Ya itu sih kalau yang dari Medan Kak. Padahal potensinya banyak sekali kalau digali. Banyak. Nah kalau misalnya dari Bang Chan di wilayahnya Bang Chan gimana nih Manggarai? Ketika banyak data, berarti agak banyak. Ketika mendata, tolong ditanya apa keterampilan yang kalian miliki. Betul. Agar kita bisa mengantar semua datanya ke dinas, habis itu dari dinas bisa disalurkan mereka kemampuannya apa gitu ya. Kalau ya tahu aja datanya ini nggak ada tindak lanjut, tidak tindak lanjutnya, itu sama saja bohong. Iya. Jadi maksudnya Bang Chandra nih, kalau cuma di data-data toh tanpa disalurkan mereka kemampuannya di bidang apa dan dipekerjakan, itu sama aja bohong ya. Iya betul-betul. Nah kalau misal dari Bang Edu nih, mungkin ada kebijakan yang sudah dilakukan di daerahnya Bang Edu di wilayah Manggarai untuk mendukung inklusi penyandang disabilitas di dunia kerja. Sudah adakah atau apa yang perlu ditingkatkan nih Bang? Kalau menurut saya di desa itu belum ada data semuanya, data-data untuk penyandang disabilitas. Masih dalam pelaksanaan data. Apa sih kebijakan yang Bang Edu harapkan nih supaya teman-teman disabilitas atau penyandang disabilitas bisa lebih diterima gitu di lingkungan kerja baik pemerintah maupun swasta? Kalau menurut saya itu harapan pemerintah desa dan pemerintah setempat seperti bupati tolong bukakan mata untuk mendaftarkan disabilitas, untuk memberikan ruang pekerjaan bagian disabilitas. Harus dibuka ruang selebar-lebarnya juga ya. Karena kita ya tetap sama aja, nggak ada yang membedakan sebenarnya disabilitas sama manusia yang biasa. Iya, non disabilitas. Nah, kalau dari Bang Agus gimana Bang? Apa ada kebijakan apa nih yang sudah dilakukan di wilayah Medan untuk mendukung inklusi penyandang disabilitas di dunia kerja? Ya kebetulan saya bersama dengan Yayasan Karya Murni setiap tanggal 3 Desember
itu memperingati Hari Disabilitas Indonesia, kami sering itu melakukan orasi di pinggir jalan. Nah, jadi kami menyuarakan hak-hak disabilitas itu bisa lewat orasi, kemudian pergi ke lembaga-lembaga pemerintahan tertentu menjalin komunikasi, ya. Orang-orang yayasan pergi ke lembaga pemerintahan gitu ya, menjalin komunikasi untuk mencoba membuka lapangan pekerjaan. Jadi aku punya satu pengalaman yang punya pengalaman yang sedikit miris tentang media gitu ya. Karena seperti ditutup-tutupi gitu. Jadi dulu waktu orasi tanggal 3 Desember sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, jadi kami diliput oleh media nih. Kemudian ketika ditayangkan di televisi, nah seharusnya kan biar lebih kena dia ke masyarakat, apa yang saya orasikan, bukan karena saya ingin masuk TV ya. Apa yang saya orasikan kan sebenarnya itulah poin-poin pentingnya. Nah, ini masalahnya pada saat itu memang ada satu utusan dari lembaga Kementerian Sosial. Nah, jadi yang diliput tuh si bapak gitu ya. Aku yang orasi jadi background. Otomatis poin pentingnya yang ingin kami sampaikan itu nggak capaian gitu ya, nggak tercapai. Bapak gitu. Ini maksudnya bapak siapa? Si bapak yang utusan dari Kementerian Sosial tadi itu. Oke. Padahal yang intinya adalah teman-teman disabilitas yang sedang orasi. Iya, dan isi orasinya yang paling penting kan gitu. Nah, sementara yang disampaikan si bapak ya masalah yang apanya aja di luar aja, nggak mengulik sampai ke dalam gitu. Itu dia. Ya, semoga dengan talk show Ruang Publik ini teman-teman di luar sana yang sedang mendengarkan juga bisa lebih terbuka pikirannya dan lebih berani juga untuk mau berusaha gitu ya. Ini sangat inspiratif. Nah, kalau dari Bang Chandra, gimana Bang? Apa sih kebijakan yang sudah ada di wilayahnya Bang Chandra atau mungkin perlu ditingkatkan lagi supaya teman-teman disabilitas nih bisa juga mendapat kesempatan bekerja di dunia kerja? Kalau yang saya harapkan itu ditingkatkan pendataannya agar semua disabilitas bisa membuka ruang untuk bekerja, punya keterampilan, agar bukannya tinggal diam. Walaupun teman-teman disabilitas punya keterbatasan, mereka punya potensi yang sangat tinggi. Jadi saya harap bahwa mari kita mendaftar dan menyalurkan bantuan-bantuan. Tetapi harapan saya jangan datang, harus ada tindak lanjut untuk bagaimana ke depannya disabilitas. Iya, Bang Chandra kan menitik beratkan untuk pemerintah nih mendata dengan jelas, dengan keseluruhan teman-teman yang disabilitas di wilayahnya Bang Chandra gitu ya, supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang tepat, mendapatkan pelatihan gitu kan. Nah, apakah ini artinya peraturan daerah tentang disabilitas belum mengakomodir pemenuhan hak disabilitas di tempatnya masing-masing di wilayahnya Bang Chandra, Bang Edu dan juga Bang Agus? Belum diakomodasikan. Belum ya? Belum. Kalau di Medan sendiri perdanya pun belum disahkan. Oke. Sudah ada tapi belum disahkan. Sebentar lagi mau pemilihan baru nih. Terus bagaimana perdanya? Udah mau pilkada loh kita. Iya kan? Lebih terancam lagi nih nasib teman-teman atau kami penyandang disabilitas nih. Berarti kalau di wilayah Manggarai belum ada juga perdanya? Ya belum juga. Belum juga ya. Kalau perdanya Oke, baik. Ya kita berharap pemerintah yang nanti kita pilih nih untuk pemerintah daerah masing-masing itu juga bisa melihat teman-teman disabilitas dan memperjuangkan hak-hak mereka tentunya ya. Baik, kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Ya, kita akan kembali berbincang di segmen terakhir Ruang Publik KBR. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.
Inilah bagian akhir Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia dengan tema hari ini Ciptakan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif. Saudara, Ruang Publik KBR bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang mendengarkan di Jakarta, silahkan mendengarkan di 94,3 FM Good Radio Jakarta atau melalui streaming di kbr.id dan YouTube Berita KBR. Bagi Anda yang tidak mendengarkan segmen 1-3 tadi, Anda terlewat, silakan mendengarkan melalui podcast di kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Dan tentunya masih bersama dengan saya, Champion Kelompok Usaha dan Bisnis Inklusif Kubik, ada Bang Agus, Bang Edu, dan juga Bang Chandra. Nah, kita mau berbicara, abang-abang ini kan adalah pengusaha di daerahnya masing-masing ya. Kalau kita melihat peraturan perundang-undangan yang ada, apakah sudah cukup kuat untuk jamin akses untuk teman-teman penyandang disabilitas? Sudah mudah diakseskah untuk peraturan-peraturan yang ada di wilayah masing-masing? Ke Bang Edu dulu, nanti disambung sama Bang Agus dan Bang Chan. Oke. Kalau menurut dari penonton saya, memang sudah diakseskan dari tahun 2015. Di Bupati menjadikan tahun ke 2020-an untuk anggaran penyandang disabilitas, tapi kebijakan ini sudah dijalankan, tetapi sampai saat ini belum dimaksimalkan. Oke. Kebijakan apa saja sih, Bang Edu? Kalau misalnya bisa diceritakan ke kita nih, apa kebijakan? Misalnya seperti saya di disabilitas, sebenarnya ada kebijakan dari pemerintahan untuk menciptakan lapangan kerja supaya tidak ternilai fisik normal yang tidak dan non formal akan sesama. Baik fisik normal dan tidak normal akan sesama, akan searah, karena sama-sama ada lapangan kerja. Itu yang pertama, harus dibukakan dan didorongkan disabilitas. Oke, kalau dari Bang Chan gimana? Nanti kita ke Agus, karena kan mereka dari Manggarai ini ya, sama ya. Kota yang sama. Iya, Bang Chandra dulu, gimana Bang? Kalau aslian jangan memang ada sih, tapi belum maksimal. Peraturannya udah ada ya. Belum maksimal untuk kondisibilitas. Maksudnya jangan masuk ke itu ke puskesmas atau ke rumah sakit. Tidak ada akses di jalan disabilitas. Jadi tangga semua gitu ya. Nggak ada beda-bedanya. Itu ya satu. Mungkin ada lagi? Ya, yang kedua, tanda-tanda jalan di trotoar itu belum maksimal untuk kondisi disabilitas. Kalau mau nyebrang jalan gitu contohnya ya. Belum ada. Oke. Yang ketiga, terkadang di sekolah-sekolah inklusif atau di dinas ataupun di kantor-kantoran itu belum maksimal, kadang bidang-bidang miring. Belum ramah disabilitas Belum ya. ramah disabilitas. Oke. Makanya berbicara ya, kami bisa ramah disabilitas. Tapi fasilitasnya Nggak belum ada. disediakan ya. Nggak ada lah. Jadi ya, saya bingung. Iya. Katanya kalian ramah disabilitas, kok bedanya nggak miring? Apa ini ramah disabilitas? Gitu. Oke. Itu ya dari Bang Chandra. Kalau dari kamu gimana Bang Agus? Mengenai layanan aksesibilitas di Medan itu sangat minim sih menurut saya, Kak Deborah. Contohnya nih, untuk kami penyandang disabilitas netra, di lokasi saya itu adalah lokasi SLB yang di dalamnya banyak tunanetra gitu ya. Nah, jadi jalan untuk disabilitas di sana pun tidak ada gitu. Bahkan di depan yayasan kami itu ada jalannya
ada jalan raya, Mhm. tapi dibuat gimana ya? Jadi satu jalur yang membuat jalan di tempat kami itu menyeberangnya susah gitu. Ada pembatas jalan di tengah-tengah, gitu dia. Oke. Kemudian untuk yang penanda jalan untuk teman-teman yang tunarungu itu pun belum ada. Bahkan hampir tidak ada sih menurut saya. Kalau penanda jalan untuk tunarungu tuh seperti bagaimana sih? Ya mungkin untuk gimana ya? Mungkin Sudah pernah ada atau bagaimana? kalau di sana minim sih, Mbak. Hmm. Kemudian lingkungan yang ramah disabilitas yang untuk tunarungu lah misalnya. Contoh ada pengalaman teman saya nih, salah satu pengusaha, dia tunarungu dan suatu ketika pergi ke rumah sakit, ke puskesmas. Jadi di sana masih pemanggilan pasien itu urutan antrian masih menggunakan mikrofon gitu ya. Ya kita kan tahu tunarungu yang notabene-nya tidak bisa Tidak bisa mendengar. mendengar. Gimana dia tahu antrian namanya dipanggil gitu ya. Iya. Itu satu. Terus sama seperti teman-teman yang lain yang di NTT Manggarai, yang jalan untuk yang tunadaksa yang menggunakan kursi roda itu pun masih banyak yang masih belum ada lah dibilang. Padahal saya mau buka pola pikir masyarakat nih. Misalnya kalau jalan tunanetra atau sering disebut Gauding Block, Gauding ya yang kuning-kuning gitu kan. Nah, dia agak timbul tuh. Nah, kalau misalnya itu dibangun, tidak hanya tunanetra yang bisa menikmati itu gitu. Yang pejalan kaki juga bisa. Otomatis yang tadi pejalan kaki yang jalannya agak susah karena parkir di mana-mana, itu kan jadi leluasa gitu. Kemudian kalau misalnya ada penanda jalan untuk tunarungu, pengendara juga kan bisa lihat, oh di sini ada tandanya yang seperti ini gitu ya. Nah kalau misalnya di gedung-gedung masih menggunakan tangga, nah nggak akses nih sama yang pengguna kursi roda. Jadi kalau misalnya di sana sudah ada lift, semua kan bisa menikmati lift kan gitu. Iya. Ya jangan karena kalian karena disabilitas kalian pengen diperhatiin, kami juga gini. Otomatis gimana ya? Jadi berat sebelah. Karena kalau dipikir secara logik, itu yang saya bilang tadi, dampaknya ke semua gitu. Nah, kemudian untuk layanan aksesibilitas yang lain itu di bidang pekerjaan misalnya itu tadi yang susah diterima, kadang dipersulit di bank, kemudian banyak yang penolakan. Nah, ya intinya walaupun sering mengalami penolakan di bidang pekerjaan dari lembaga perusahaan swasta maupun yang lain, maunya pemerintahan itu memberi perhatian, contohnya nih memberikan ruang pelatihan untuk kami, karena kami kan banyak nih yang kerja di sektor non formal. Setidaknya entah pelatihan memijat atau terapis, pelatihan menjahit, kemudian pelatihan kuliner atau lain sebagainya, bengkel, pertukangan, banyak sih pelatihan-pelatihan yang seharusnya bisa dikasih oleh pemerintah. Tapi ada satu kasus atau ada satu pengalaman teman-temanku yang di daerah Medan juga, dia bilang ada sih sebenarnya pelatihan yang untuk menjahit katanya. Nah pertanyaannya, tunanetra bisa menjahit enggak kan Iya. gitu. Nah itu dia. Nah mungkin pemerintah juga bisa menyediakan pelatihan lainnya ya, ruang pelatihan yang lainnya mudah untuk diakses sama untuk teman-teman. mendukung kami gitu. Itu sih dari aku. Baik, kalau ke Bang Chandra nih, kita ke Bang Chandra lagi. Apakah keterbatasan anggaran di wilayahnya masing-masing, di pemerintahan daerah masing-masing, jadi kendala utama dalam penyediaan fasilitas dan layanan yang ramah disabilitas? Menurut Bang Chandra gimana? Apakah karena dananya kurang atau karena apa sih Bang? Kalau menurut saya, itu anggarannya bukan kurang ya. Memang ada anggarannya. Tapi bagaimana mereka enggak disalurkan kepada pemerintah Nggak disalurkan ke teman-teman disabilitas ya? untuk bisa membuka keterampilan, membuka pelatihan, membuka
ruang lah bagi penyandang disabilitas. Buka ruang selebar-lebar ya. Padahal bukan karena kekurangan anggaran ya. Kalau dari Agus sama Bang Edu gimana? Bang Edu dulu atau aku nih? Bang Edu dulu boleh. Oke, siap. Kalau dari saya ditambahkan dari Om Chandra, mungkin belum ada anggarannya untuk menyandang disabilitas. Tetapi masih ada anggarannya, tapi belum sesaatnya menurun karena dananya belum anggaran untuk menyandang disabilitas. Oke, jadi kalau menurut Bang Edu itu belum ada anggarannya? Iya. Harus diadakan? Harus diadakan. Oke, nanti kita coba konfirmasi lagi ya ke pemerintah daerah masing-masing ya. Harus ya diperhatikan teman-teman disabilitas ini. Kalau dari Agus gimana? Kalau menurut saya pemerintahan itu sudah mempunyai pengalokasian anggaran-anggaran ya. Termasuk ke disabilitas tentu ada anggarannya. Masalahnya mungkin proses realisasi dan pelaksanaannya yang nggak ada. Yang membuat itu tadi semuanya nggak berjalan gitu. Coba kalau pemerintah memberikan waktu, ruang dan kesempatan untuk kami berekspresi ya, mungkin masalah-masalah yang kita bicarakan sedari awal talk show ini nggak terjadi gitu ya. Mungkin itu sih menurut saya Kak Deborah. Adanya perhatian ya. Untuk teman-teman disabilitas. Nah, terakhir sebelum kita menutup talk show Ruang Publik hari ini, dari teman-teman semua, ketiga narasumber kita, apa sih yang jadi harapan terkait pelayanan, terus terkait kebijakan dan juga alokasi anggaran, supaya bisa menciptakan kebijakan yang inklusi buat teman-teman disabilitas? Kita mulai dari Bang Edu dulu ya. Oke, siap. Harapan saya, sebagai pemerintah, baik pemerintah maupun pemerintah desa sebagai pemerintah bupati dan pemerintah daerah harus punya anggaran untuk mendorong disabilitas supaya disabilitas itu mempunyai pengusaha, walaupun mempunyai usaha kecil, dari kecil kita startnya menjadi kebesaran karena kesuksesan itu adalah kunci utamanya kita mandiri. Terus bersemangat ya. Mandiri, semangat itu kunci kesuksesan ya. Jangan gampang nyerah tadi ya di awal dibilang sama Agus. Kalau dari Agus gimana? Kalau dari aku tuh disabilitas itu punya mimpi hidup mandiri karena semuanya berpotensi ya kan. Oleh karena itu pemerintah mari bergandengan tangan bersama disabilitas untuk mencapai mimpi-mimpi. Karena kami juga masyarakat Indonesia, kami juga punya hak, kami juga berhak untuk hidup mandiri. Oleh karena itu, mari manfaatkan kami, gunakan kami, karena kami tidak seperti apa yang Anda lihat dari luar gitu ya. Karena teman saya daksa, saya tunanetra, bukan berarti saya kosong. Saya punya potensi untuk menggebrak dan juga mengisi kemerdekaan ini gitu. Untuk mengisi ruang-ruang di pemerintahan juga maupun di sektor swasta ya, berkontribusi. Baik, kalau dari Bang Chan? Oke. Harapan saya agar pemerintah di Kabupaten Ngarai bisa mendukung kaum disabilitas agar mereka dapat pekerjaan dan bisa menjadi orang yang sudah punya keterampilan dan selalu mendukunglah bagi teman-teman disabilitas yang lain. Oke. Jadi harapannya Bang Chandra, pemerintah di Manggarai khususnya ya bisa menopang nih, mensupport, membantu, ya itulah ya pokoknya untuk teman-teman yang disabilitas tentunya. Oke, baik, terima kasih sekali untuk waktunya. Ada Bang Agus, Bang Edu dan juga Bang Chandra yang merupakan champion kelompok usaha dan bisnis inklusif Kubik yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Terima kasih untuk waktunya, salam sehat dan juga sukses untuk usahanya di tempat masing-masing ya. Semoga terus berkembang dan bisa mengharumkan nama Indonesia. Amin. Salam pengusaha Bang Chandra. Salam pengusaha gimana Bang Chandra? Zero terbatas. Cuan. Yes. Oke. Baik saudara, terima kasih Anda juga sudah mendengarkan dari awal sampai akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Saya Deborah harus pamit. Salam inklusi.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia.